Oke, halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif dan kali ini kita mau OTW ke Jakarta naik mobil listrik ini. Ya, jadi mobil listrik ini sebenarnya kita dapat wall charger yang 7 kW. Nah, cuma karena kita belum setup buat PLN-nya, jadi ini harus tambahin daya baru ya. Soalnya ini kan daya gue cuma 5.500, kalau digabungin 7.200 sudah pasti jeblok. Nah, gue mesti pasang lagi yang 10.000 buat dapetin wall chargernya. Wall chargernya itu sudah termasuk ketika kita beli mobil ini. Jadi selama ini gue masih pakai kabel colokan gini biasa ya. Ini namanya portable charger. Ini kita pakai yang level 10. Jadi ada 6 ampere, 8 ampere, 10 ampere sampai 12 ampere. Itu di settingnya itu nanti di alatnya ya. Nah, sekarang kita ada di 80%, bukan 100% ya. Jadi ini menurut mobil ini range-nya masih 419 km nih di sini. Jadi kalau misalnya kita jalan sekarang, itu sampai Cirebon itu kan sekitar 333 km. Jadi dia masih ada sisa nggak nyampe 100 km sih. Harusnya cukup. Dan nanti kita akan coba langsung ngecas di sana dengan charger 50 kW. Ini kita copot dulu sekarang ya. Nah, ini copotnya juga aman banget. Jadi kalau misalnya kita tinggal ngecas ya, tenang aja, dia nggak bakal bikin ada orang iseng dicabut gitu. Nggak, dia ada penguncinya langsung. Jadi cara buka kuncinya, kita pencet unlock dulu. Baru dia bisa kita copot. Set. Nah, ini langsung kita tutup aja. Terus kita pencet di sini. Nah, kita langsung taruh di sini. Let's go. Oke, sekarang kita udah jalan ya. Ini kalau menurut peta, untuk nyampe kilometer itu 333 km sampai ke rest area kilometer 208. Dan range kita tadi kan 400-an. Pas kita nyalain mesin jadi 378. Itu kayaknya 400-an kalau kita matiin AC deh. Jadi 419. Tapi nggak mungkin ya kita nggak pakai AC, jadi kita nyalain aja ya. Seperti ini dan jadi 378. Nggak apa-apa, nggak masalah. Soalnya range-nya masih banyak kok. 378 itu kita 33 lagi, selisihnya hampir 50 km. Dan ini sih harusnya cukup ya, karena gue udah sering pakai mobil listrik dan buat ngabisin mobil listrik itu ternyata susah. Sekarang kita udah masuk ke tol ya, dan kita pakai lane keeping assist-nya nih. Jadi kita nyalain di sini. Nanti kalau dia sudah warna hijau, artinya dia sudah mendeteksi bahwa dia udah bisa ngebaca jalurnya. Nah, terus kita nyalain adaptive cruise control-nya di sini. Udah nyala ya. Oke. Udah nyala, kita naikin ke 80 km per jam. Udah. Kita tinggal rebahin sedikit. Terus ini kita pakai jaraknya yang level 3 aja. Jadi nanti kalau depan kita lebih lambat, dia akan nurunin kecepatan. Ikutin mobil depan. Udah. Ini ya, enaknya kalau kayak gini di tol. Kan biasanya kalau kita nyetir kan agak tegak ya. Nah, kalau di mobil ini kita bisa mundurin dikit. Nah, nggak sampai tidur sih. Ini kayak misalkan ini depan lambat, kita tinggal pindah ke kanan. Nah, ngikutin depan. Nah, di sini tolnya ini maksimal 80 km per jam kalau ngikutin speed limit ya. Karena tol Semarang Kertosono ini dia jalan naik turun, makanya gampang banget buat ngelewatin speed limit. Nah, cuma kita ini ya 80 km per jam aja biar nggak kena speed limit, lebih aman juga ya kan. Nah, terus di depan nih ada truk nih ya kan, nanti dia akan otomatis kurangi kecepatan tuh, dan kurangi kecepatannya pun dia halus sekali ya tuh. Biasanya kan kalau mobil-mobil nggak pakai adaptive cruise control kan, kalau ngerem tuh masih muk berasa begitu ya. Ini bener-bener halus dan remnya itu nggak ada suara muk gitu, nggak ada suara motornya bergerak. Jadi bener-bener halus dan lane keeping assist itu juga bener-bener enak. Wah, ini bener-bener top deh. Ini Ioniq 5 kalau udah ngomongin tol gitu ya, udah bener-bener kita tuh di jalan menikmati aja gitu jalanan. Saking enaknya. Udah jalan santai dan depan hujan. Dan biasanya kalau misalkan yang pakai adaptive cruise control dia cuma pakai kamera doang, nggak pakai radar gitu ya. Kalau lagi hujan, lane keeping assist-nya sama adaptive cruise control itu dia nggak bisa ngebaca jalan. Hujan dikit aja nih, langsung nggak bisa. Tapi mobil ini hujan ya nggak deres-deres amat ya,
itu masih bisa. Jadi ini kameranya lebih canggih dan radar lebih bagus. Nah sekarang ini makin deres nih, kelihatannya makin deres ya. Ini kalau gue ngeliat ke jalan, itu tuh garis-garis jalan cuma putih-putih doang gitu, nggak kelihatan. Iya nggak sih? Betul. Tapi di mobil ini dia masih bisa ngebaca dengan sempurna loh. Ini kalau mobil lain ya, yang sama-sama punya lane keeping assist, itu biasanya udah nggak bisa baca dia. Dia bilangnya kamera low vision. Tapi ini mobil masih bisa jelas loh. Keren ya. Jadi Hyundai Smart Sense ini canggih banget ini. Bukan cuma gimmick, tapi bener-bener kepake in real life kayak gini. Asik ya. Sekarang kita lagi mau istirahat dulu, mau cari makan sore dan nyari kopi dulu ya. Nah ini kita tadi itu kan sisanya 50 km ya, spare antara jarak kita selanjutnya sama range-nya. Nah sekarang 271 km, range-nya masih 327. Dari 50 km sekarang nambah jadi sekitar berapa tuh? 56 km sisanya. Jadi kita sampai Cirebon insya Allah masih sisa 56 km. Mungkin pas kita berhenti nanti ya, mungkin ada berhenti ke WC atau apa. Gue kebetulan kalau jalan ini kalau ada rasa-rasa ingin ke WC, gue gak pernah nunda-nunda, langsung gue ke WC. Karena kalau nanti sering nunda-nunda gitu ya, ditahan masih rest area berikutnya itu bisa kena batu ginjal atau punya masalah di kelenjar prostatnya. Dalam jangka waktu yang lama sih, nggak dalam waktu yang dekat juga, tapi kalau keseringan nggak bagus. Jadi kalau bisa itu dibikin jadi habit. Kalau misalkan rasa-rasa pengen ke belakang, harus langsung segera di setor, jangan nunggu lama. Kita mau parkir ya, dia ada kamera 360 nya. Jadi kalau misalnya kita mau parkir, itu kalau sampai masih miring keterlaluan sih. Tuh. Sekali masuk doang, dan kita lihat sini agak miring, berarti kita lurusin ke sini aja dikit. Matikan auto hold dulu ya. Nah, lurus nggak? Lurus. Nah, lurusin lagi. Sip. Nah, yuk. Sekarang kita ke rest area dulu, istirahat, makan, dan cari minuman. Kita baru selesai makan. Sekarang kita masuk ke dalam mobil yuk. Oke, kita baru selesai makan ya. Nah, nyalain lagi pedalnya. Jadi kalau misalkan kita tadi masukin ke P atau masukin ke R terus ke D lagi, dia pedalnya tuh otomatis mati. Nah, langsung ke level 3 lagi. Nah, kita pencet lagi baru dia jalan pedalnya. Oke. Yuk, let's go, kita caps. Ini sudah jam 5:10 ya. Sudah mulai agak gelap, lihat ke depan. Tuh. Udah mulai gelap ya. Dramatis gitu ngeliatnya. Dan dia ini kita tinggal 247 km lagi. Nah, ternyata dia masih range-nya masih ada 322 km. Artinya sekarang sisanya udah lebih dari 50 km. Sisanya udah sekitar 70-an km ya. Makin banyak nih ternyata. Karena kita bawa mobilnya itu efisien. Ini dari tadi cuma 80, 90, apalagi kalau kayak gini nih tinggal 74 km doang nih. Gara-gara sebelah kanannya ada ini. Nah, ketika dia udah lewat, dia langsung otomatis tambah kenceng sendiri. Pas lagi turun lagi kan, dia malah ngecas tuh. Asik ya. Terus juga mungkin kalian perhatiin, kok sekarang klasternya warna jadi hitam. Tadi kan warnanya putih. Nah, jadi dia tuh udah di-set secara otomatis. Kalau misalkan udah mulai gelap, dia akan berubah jadi warna hitam. Tujuannya apa? Biar lebih jelas dan nggak bikin silau. Kalau putih kadang-kadang suka bikin silau. Tapi dia ada fitur namanya blue light filter. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di setup ya. Nah, jadi buat beberapa orang tuh warna putih itu suka bikin capek mata ya. Nah, di sini nih bisa kita atur display. Nah, ada blue light filternya. Kalau dipakai, dia jadi agak sedikit kuning, jadi kayak smartphone ya. Nah, ini pas kita ngeliat layar, kalau kita pakai blue light filternya ini, mata kita nggak jadi cepet capek. Sampai dipikirin sama Hyundai ya, segitunya. Kayaknya baru mobil ini doang yang punya blue light filter di layarnya loh. Gue belum pernah nemu mobil lain. Keren ya? Segitunya. 81.500 dari Kertosuro sampai gerbang tol Banyumanik. Nah, ini langsung kita taruh sini lagi ya. Kalau kalian pertama kali naik EV gitu ya, pertama kali punya EV, pasti mikirnya, waduh nggak nyampe, gimana nih gitu ya. Dan ini belok sendiri guys. Tuh. Cuma tetap harus dipegang ya, karena kalau nggak dipegang nanti dia ada bunyi itu
belok sini tuh, ikutin jalur tuh. Canggih ya. Nah, kalau misalkan udah punya EV, ternyata tuh range-nya itu panjang banget. Jadi meskipun tadi katanya sisanya 50 km lagi nyampe ke Cirebon, ternyata makin lama makin panjang gapnya. Ini udah 80 kali ya, 234, 315, 80 km, 1 km lebih range-nya. Jadi makin lama tuh makin panjang. Cuma kalau kita pakai ngebut, makin lama makin cepat. Misalkan kita bawa 120, itu bisa lebih cepat habisnya dibandingkan kita bawa 80 atau 90. Dari tadi sih gue di 80 sama 90 di sini. Ya, udah tinggal lagi kita nyalain adaptive cruise control-nya ya. Udah nyalain adaptive cruise control, dan ngikutin jalur dan ngikutin mobil depan. Kaki di atas aja. jangan, tetap kita harus tetap waspada. Tapi ini bener-bener apa ya, bener-bener bikin kita relax aja gitu pas nyetir. Nah, kita ke kiri, nyusul si truk ini. Oke, kita baru selesai istirahat tadi di kilometer berapa nih rest area-nya ya? Ya begitulah pokoknya lah ya. Ini di jalan tol Semarang-Batang. Ini kita masih 192 km lagi, dan lihat dong, range-nya masih 280 km. Gila ya. Jadi masih panjang banget ini. Yang tadinya gue pikir 50, sekarang udah hampir 100 km range sisanya pas sampai kita ke Cirebon nanti. Nah, ini juga kecepatan tadi udah kita naikin ke 100 km per jam karena di sini speed limitnya nambah. Yang tadi 80 sekarang udah jadi 100. Yuk, kita gas aja, kita set cruise control di 100. Tahan lama, 80, 90, 100. Oke, terus kita nyalain lane keeping assist-nya. Udah, langsung nyala hijau. Oke, udah kebaca dia. Kita matikan lampu. Yo wes, yuk. Ya, ini kita konsisten di 100 km per jam. Karena ini di sini ini Batang sampai Semarang ini dia maksimal di 100 km per jam daripada kita speed limit ya kan. Nah, kalau kita lihat sekarang 51%, bentar lagi 50%. Dan kita pemakaian itu 7 km per kilowatt hour. Ini ya di sini ya, 51% itu bisa 260 kilo. Anggap saja 50% lah ya. 50% nya itu 250 kilo, artinya dalam keadaan 100% mobil ini bisa jalan 500 km sebenarnya, bukan 461 menurut WLTP. Jadi memang sebenarnya sama kayak mobil bensin atau mobil diesel ya. Semakin kita irit bawanya, itu dia akan semakin panjang range-nya. Dan semakin kita boros, dia juga akan semakin pendek. Dan tadi gua bawa ini semenjak tol masuk Kertosuro, itu sampai ke sini, kecuali kita ke rest area sama ada tol, ada gerbang tol kita bayar, kita ngetap, itu semuanya full adaptive cruise control. Dan pakai full adaptive cruise control tuh 50% ya 258. Jadi kalau misalkan 100% ini bisa 516 km. Gile, luar biasa. Keplok. Dan dari tadi semuanya full adaptive cruise control sama lane keeping assist. Kita matiin lane keeping assist cuma pas kita geser kiri atau ke kanan. Luar biasa ya. Jadi makin betah ya sama di mobil. Oke, sekarang kita udah sampai di kilometer 27 berapa tadi ya? 275 kalau nggak salah ya. Dan ini sampai ke rest area buat tempat kita ngecas sekitar 65 km lagi. Range kita 142 km sisanya. Nah, kemarin waktu gua ke Surabaya, pas nyampe di Young Motor itu benar-benar sampai 140 pas ya. Dan ini sekarang tinggal 30%. Mungkin kalau orang pertama kali naik EV ya gue bilang, ini waduh tinggal 30%. Gimana nasib kita? Ya baik-baik saja. Karena 30%-nya ini masih 142 kilo. 142 kilo itu jauh banget loh. Nah, tinggal segini lagi nih. Mana tuh? Nah, di sini nih, Cirebon. Mungkin kalau kita terusin terus ya, ini kan tinggal 60 kilo lagi, sisa 60 kilo lagi bisa nyampe Cipali kali. Cuma di sana nggak ada charging station, jadi kita ngecasnya di Cirebon. Nah, 30%. Jadi berangkat 80%, ternyata sampai kilometer 273 itu baru kepake 50%-an doang. Mungkin lain kali kita mesti bikin video kita jalan dari Jakarta
sampai ke ujung tol Trans Jawa, itu kira-kira habisnya benar-benar dari 100% sampai habis gimana ya? Seru kayaknya. Mungkin ada yang mau sponsor. Oke, nanti sampai rest area kita akan bikin video lagi ya. Nah, sekarang kita udah nyampe di charging station. Ini 50 kW by the way, jadi gede banget. Bayangin dalam 1 jam itu bisa ngisi 50 kW, sedangkan ini maksimal 70 kW, 72 baterainya. Nah, berhubung kita pengen cepet-cepet ya, jadi cara ngecasnya, kita download dulu aplikasi Charge In ya, dan pastikan di link aja itu ada saldonya ya. Pencet scan SPKLU ya, kemudian di scan QR code-nya. Nah, kita mau ngisi berapa kWh? Kita isi 40 kWh aja. Oke, 40 kWh. 40 kWh itu kenanya 107.000, 115. Ya, kalau misalkan kita pakai rumah, itu kan 1400 per kWh. Nah, karena dia ada mesinnya, ada aplikasinya, segala macam, otomatis gak bisa disamain kayak rumah. Nah, di sini kalau kalian bingung ya, ada nih cara pakainya. Nah, gue kelupaan nih. Jadi pertama kali kita harus plug dulu. Nunggu ngeplug, kita buka gini, kebuka. Terus kita colokin sekarang ya. Dan ini yang fast charging, jadi dia pakai combo yang di bawahnya. Ini kita buka dulu ya, seperti ini. Kita colok aja langsung. Set. Dah. Nah, baru kita lanjutkan. Oke. Mulai pengisian. Udah nyala ya dia ya? Belum. Biasanya dia butuh waktu buat sinkron dulu. Tapi kemarin waktu kita pakai Hyundai Ioniq yang pertama, yang di Cirebon kemarin ya, itu ngecas lagi deres kayak gini, dia tetap aman. Udah connect, dan ini dia 48.000 watt yang masuk. Energinya 0,2 yang masuk ya. Charging time-nya baru 22 detik, 23 detik. Dan ini sampai penuh kurang lebih 1 jam 24 menit. Tapi kan kita ngisi cuma 40%. Cuma 40 kW, sorry. Harusnya nggak selama ini. Oke, ya wes. Sekarang kita tinggal dulu aja. Sambil kita sholat, kita makan, kita minum. Pokoknya bisa pakai buat istirahat. Yuk. Nah, ini lihat deh. Ini kelihatan ya, masuk 47 kW, 4,8, 4,7. Nah, ini ada batas di sini. Jadi kalau sampai 80%, nanti dia melambat chargingnya. Tujuannya apa? Biar baterainya lebih awet. Jadi fast charging itu maksimal sampai 80% doang. Sisanya nanti turun. Nggak tahu ke berapa. Makanya tadi tulisannya setengah jam kan, tapi kita 1 jam aja cukup sebenarnya. Karena nggak perlu sampai lewat dari 80%. Oke, kita tinggal dulu mobilnya. Kunci. Setelah dikunci, ini nggak akan bisa dilepas. Udah kunci juga. Oke, chargingnya udah selesai. Dan total yang masuk itu 39,7 kWh. Jadi nggak serta-merta jadi 40 kW. 300-nya mungkin buat biaya ininya nih. Biaya, ini kan butuh listrik juga ya. Nah, terus kalau udah, kita unlock dulu mobilnya. Kita taruh. Jadi tadi hujannya deres, tapi nggak masalah sih. Udah, taruh lagi. Hujan deres nggak masalah, baik-baik saja. Deres banget tadi malahan. Kalau dugaan gua tadi kan 15%, diisi 40 kW itu mungkin sekitar 54 sampai 55%. Harusnya dia sekitar 69 sampai 70% yang masuk. Kan dia 72 kW fullnya ya. Tadi udah kebuka deng. Coba kita lihat berapa persen. 2046. Waduh. Kilometer 2046. Sekarang 357 kilo, 69%. Nah, terus tadi berapa total waktu yang dibutuhkan untuk ngecas mobil ini? Sebanyak 55%, 54% ya. Kan dari 15 ke ini nyala terus. Dari 15% ke 69%. Nah, tadi yang gue lihat dari aplikasi itu memakan waktu 49 menit. Jadi, nggak perlu sampai sejam, kita udah bisa cukup sampai ke Jakarta. Artinya kita selama 49 menit itu bisa sholat, bisa makan, bisa istirahat, santai, bahkan bisa tidur dengan relax mode di mobil ini.
Tapi ternyata ya, kita makan sama kita sholat tadi, sama kejebak hujan sebentar banget, itu juga udah 49 menit. Jadi ya nggak ada bedanya sama kita berhenti pakai mobil biasa. Ini range kita sekarang 352 km, panjang banget. Dan ini kalau misalkan dari kilometer 207 ke rumah gue itu sekitar 218 km. Jadi ini masih cukup banget, bahkan besok gue masih bisa jalan-jalan pakai mobil ini tanpa harus ngecas. Karena kalau dalam kota, kita paling pakai berapa sih? Nggak nyampe 100 kilo kan? 60 km PP aja, itu udah panjang banget. Karena dalam kota tuh jaraknya pendek-pendek biasanya. Dan biasanya juga, kalau kita pakai mobil dalam kota, itu ngecas. Paling seminggu sekali, bahkan bisa 2 minggu sekali. Karena sekali ngecas itu sampai 451 km. Ya, jadi memang buat dalam kota, itu mobil hemat banget dan cukup banget. Tapi buat keluar kota pun, ini mobil cuma 1 kali ngecas, 49 menit, bahkan bisa kurang, sampai ke rumah. Cepet ya? Nggak kayak dulu gitu ya, gue sampai 2 kali ngecas. Kalau yang ini, cukup sekali ngecas, udah bisa langsung. Asik ya? Ya, sekarang kita jalan lagi. Oke, nah kita cek ini. Terakhir kita ngetap itu di Semarang Batang. Kira-kira habis berapa ya? Terus ini kita 39% sekarang, sisanya 191 km ya. Jadi emang bener tiap 10% tuh kayaknya sekitar 50 km, karena tadi terakhir itu 50% itu 250 kilo. Nah, kita bayar dulu. Rp372.000. Sisa saldo Rp86.000. Oke, taruh di sini ya. Jalan lagi. Sekarang jam 10.50. Kalau menurut peta 1 jam 9 menit lagi. Jadi kurang lebih kita akan sampai di rumah sekitar jam 12. Jam 12 malam. Jadi jam 4 terus ke jam 12 itu mungkin sekitar 8 jam. Itu sebuah perjalanan yang sangat normal dari Klaten ya ke Jakarta tuh biasa 8 jam. Kalau ngebut jalan kosong bisa 6 jam. Dan tadi kita berhenti di rest area berapa tadi? Yang Resta itu. Kita makan, beli supply agak sedikit lama, terus kita berhenti lagi ke WC, jajan dulu. Habis itu kita berhenti lagi selama kurang lebih hampir 1 jam dan ngetes mobilnya sekitar 49 menit. Jadi kalau dipikir-pikir, kalau misalkan kita nggak pakai berhenti-berhenti ya bisa jadi 6 jam gitu. Oke, perjalanan masih 81 kilo lagi, range masih 187 ya. Jadi kita sampai rumah mungkin sekitar 100 kilo sisanya. Ya, kita baru bayar tol tadi, tol Jor ya. Itu lihat tuh, tol Jor yang arah ke Cikampek luar biasa macetnya. Truk pada mengantri ya. Nah, ini sekarang kita sisa tinggal 27% dan range-nya ini masih ada sekitar 128 km. Sedangkan kita nyampe ke rumah itu dalam 21 km lagi. Artinya bener yang gue bilang tadi, kita akan sampai rumah dia masih sisa sekitar 100 km atau mungkin sisanya sekitar 20 something lah, 20%-an. Besok kita cas, besok kita bisa bawa jalan-jalan lagi, sisanya besar 100 km. 100 km itu dalam kota itu banyak banget. Dan nanti kita lihat ya, ini sekarang jam 11.41. Terus tadi sebelum kita naik tol atas MBZ, kita mampir dulu di rest area, kita ke WC dulu. Terus habis itu baru kita jalan lagi. Makanya yang tadinya kita harus sampai jam 12, kita agak mundur sedikit. Dan tadi jalan lumayan padat ya. Makanya nggak bisa ngebut. Cuma jalan 70-60-an baru bisa kita jalan lagi. Oke, 20 menit lagi sebelum sampai rumah. Oke, kita sudah keluar tol 109 km lagi ya, dan menurut peta sampai rumah itu sekitar 4,5 km lagi. Jadi harusnya sampai rumah masih ada sisa 104 km. Habis itu kita charging. Kira sampai juga. Jadi sekarang 11.52 ya. Sampai rumah itu sekitar 8 menit lagi. Jadi benar-benar sampai rumah tuh jam 12 teng. Kalau misalkan depan nggak macet. Tapi ya jam 12 harusnya Jakarta udah nggak macet sih. Ada aja tol yang pada mau keluar kota. Oke, akhirnya kita sampai juga. Dan sekarang ini mobil kondisinya, bentar kita nyalain lagi ya. Coba kesini. Oke, ini tinggal 22% dan range-nya masih ada 105 km ya. Mungkin teman-teman nanya, apa namanya,
nggak takut ya kalau nggak nyampe. Enggak sih, karena gue udah pernah nyobain mobil ini sampai habis ya. Bukan mobil ini sih, Hyundai Ioniq yang belum pakai 5. Itu kita isi 15% aja, itu kita bisa muter-muter Cibubur gak habis-habis. Nah makanya gue ketika pakai mobil listrik gitu ya, karena gue udah pernah nyobain yang sampai habis, bener-bener habis dan ternyata jauh. Ketika gue bawa pulang kampung atau gue pergi jarak jauh, gue nggak terlalu takut sih. Ya soalnya gue yakin pasti nyampe. Ya itu aja mungkin vlog kita kali ini. Akhirnya alhamdulillah kita sampai dengan selamat. Dan bener kita menempuh 8 jam, which is itu sesuatu yang normal kalau dari Jakarta ke Klaten atau sebaliknya itu 8 jam. Dan mobil ini udah terbukti dengan 1 kali charge, dan charge-nya juga nggak perlu sampai penuh. Cukup sampai 69% aja atau 50 kW. Nambahnya sekitar 54%, udah bisa nyampe dari Klaten ke Jakarta. Padahal kita berangkat nggak full loh, kita berangkat 80% loh. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang punya Hyundai Ioniq 5 atau mobil listrik lainnya, pernah coba jalan keluar kota ya, jalan jauh, coba seperti apa rasanya, komen di bawah ini. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.